Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara, generasi milenial, mahasiswa milenial, Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di seri ke-40 dakwah Islam transitif, masih terkait dengan beberapa pendekatan yang saya gunakan di dalam tafsir Al-Wasi'. Pendekatan yang ketiga, saya menggunakan pendekatan usul fiqh. Kenapa pendekatan usul fiqh? Pendekatan usul fiqh ini khususnya saya gunakan dalam metode ataupun penggunaan konsep takliliyah. Takliliyah ini alasan-alasan alasan-alasan hukum. Maksudnya kita mencoba mengkaji apa alasan-alasan, apa sebab-sebab hukum itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ayat itu turun? Apa maksud hukum? Apa kehendak hukum daripada ayat-ayat tersebut? Nah, ini namanya pendekatan ta'liliyah. Kita melihat rasio logis, alasan logika hukum lahirnya sebuah ayat. Nah, saudara-saudara, kembali ingin saya jelaskan bahwa penggunaan pendekatan usul fikih ini saya berasumsi, tapi juga ini semua orang sudah paham, asumsi semua para ahli, bahwa seluruh ayat-ayat Al-Quran itu dari berbagai bentuk, baik dia itu bentuk teologis, baik itu bentuk syariah, baik itu bentuk etika, baik itu ayat-ayat yang berkaitan dengan berbagai masalah relasi kehidupan realitas umat manusia, masyarakat, bangsa dan negara terdahulu misalnya, bahwa semua itu pertama turunnya ayat tidak terjadi dalam ruang hampa. Nah, ini yang pertama. Artinya ada saja berbagai historical background yang mengitari sebab lahirnya ayat-ayat itu. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu asbabun nuzul misalnya. Nah, yang kedua adalah bahwa ayat-ayat itu turun. Nah, ini ada alasan-alasan hukum mengapa ayat itu turun. Jadi misalnya ada perintah untuk berzakat. Nah, ini ada alasan hukum yang lahir dari perintah itu. Artinya menjadi sesuatu, menjadi sebuah konsekuensi yang harus dilakukan oleh umat manusia. Termasuklah tentu umat Islam khususnya yang telah meyakini Al-Quranul Karim. Jadi ayat-ayat yang turun itu pertama tidak dalam bentuk ruang hampa, yang kedua mempunyai berbagai konsekuensi rasio legis, alasan logika hukum tadi, baik dalam bentuk sebuah perintah, apakah juga anjuran, apakah juga larangan dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, dalam berbagai alasan logika hukum tersebut menjadi sesuatu amat penting untuk kita telusuri agar pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim dapat diperluas dan dapat berfungsi. Tentu saja karena apa? Karena ayat-ayat itu harus dapat diempirikalkan, harus dapat bersifat empiris dalam berbagai kehidupan. Jadi ayat-ayat itu tidak hanya sebatas angan-angan, tidak hanya sebatas ide atau sesuatu yang dicita-citakan, tetapi memang betul-betul ayat-ayat Al-Quran itu harus dapat dibumikan, diempirikalkan, dipraktekkan. Bahkan ayat-ayat teologi sekalipun harus dapat dipraktekkan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, tentu saja
dalam konteks pendekatan usul fikih ini kita akan mengelaborasi lebih jauh. Di satu sisi terhadap kaedah-kaedah, norma-norma keilmuan usul fikih untuk memahami ayat itu dalam rangka memformulasi hukum. Tapi tentu saja jangan hukum ini difahami hanya dalam bentuk normatif atau dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk fatwa, dalam bentuk qaulul fuqaha dan lain-lain, ataupun juga dalam ketukan palu seorang hakim. Bukan itu saja, tetapi juga hukum ini dalam konteks usul fiqh yang difahami oleh Islam transitif adalah hasil setiap pikiran, keilmuan dan lain-lain yang lahir dalam sebuah produk yang katakanlah produk-produk yang normatif. Maksud saya produk-produk yang sudah jadi, yang dibuat oleh para pakar sesuai dengan makam keakademikan keahlian mereka masing-masing. Jadi usul fikih itu, hukum itu adalah tidak hanya sesuatu yang normatif, tetapi adalah setiap produk yang dihasilkan oleh siapa saja, bidang keilmuan apa saja. Itulah hukum yang dimaksud dalam konteks usul fikih sosiologis ataupun usul fikih dalam perspektif Islam transitif. Nah, saudara-saudara, keilmuan-keilmuan usul fikih tadi itu ini dikolaborasikan dengan apa yang saya sebut qawaidu uqul al-ijtimaiyah. Artinya kaedah-kaedah akal sosial yang berkembang ini tentu saja menjadi alat agar bagaimana supaya hukum itu betul-betul bermanfaat. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu difahami agar pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran itu betul-betul bermanfaat dan dapat dipraktekkan oleh kehidupan, dapat dipraktekkan dalam kehidupan umat manusia. Nah, kalau dalam ilmu hukum inilah barangkali yang disebut dengan sociological jurisprudence yang diterbitkan atau disurkan oleh Egon Ehrlich. Mohon maaf kalau salah menyebut nama tokoh pakar hukum kita ini. Nah, saudara-saudara, kajian usul fikih ini memang amat menarik nantinya ketika kajian usul fikih itu dikaitkan dengan berbagai ilmu-ilmu, kaedah-kaedah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita pernah membaca ilmu hukum, ada sebuah teori hukum yang dilahirkan oleh pakar hukum kita, yaitu Bapak Mokhtar Kusuma Atmaja, yang beliau sebut dengan teori hukum pembangunan. Nah, teori hukum pembangunan ini barangkali dapat kita sebut atau dapat kita masukkan dalam sebuah teori yang digunakan dalam kajian ilmu usul fiqh. Inilah barangkali dapat kita kaitkan dengan apa yang saya sebut tadi, metode ta'liliyah. Metode ta'liliyah. Hal ini dikarenakan bahwa saudara-saudara, karena melalui metode ta'liliyah itu akan mengembalikan pemahaman terhadap fungsi Al-Quran sebagai kitab yang memberikan petunjuk, baik itu petunjuk nilai maupun petunjuk empiris sekaligus, agar petunjuk-petunjuk tadi itu dapat dielaborasi, dapat diejawantahkan dalam kehidupan membangun sebuah bangsa, atau apa dulu yang disebut oleh Bapak Soeharto, masa pembangunan 5 tahun. Inilah yang dikaitkan tadi dengan teori pembangunan Bapak Mokhtar Kusuma Atmaja. Jadi dengan menggunakan metode pendekatan ta'liliyah, alasan-alasan logika hukum, rasio legis, kita akan mengetahui bahwa salah satu alasan ayat itu diturunkan agar membuat manusia ini teratur dalam kehidupannya, teratur dalam produktivitasnya,
teratur dalam relasi sosialnya, teratur dalam merencanakan pembangunannya, agar pembangunan masyarakat, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh negara itu terukur secara empiris dan betul-betul dapat memberikan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat. Tentu saja pembangunan yang direncanakan. Oleh karena itu, dalam hal ini pendekatan usul fikih, yaitu sebuah kajian tidak hanya dalam konteks hal-hal yang normatif terhadap ayat-ayat Al-Quran dalam rangka merumuskan hukum, tetapi juga terkait dengan realitas-realitas yang berkembang di tengah-tengah masyarakat berdasarkan berbagai kaedah akal sosial yang berkembang dan mengitari kehidupan mereka. Agar benar-benar ayat Al-Quran itu dapat difahamkan tafsirnya yang betul-betul sesuai dengan alasan-alasan realitas logika hukum dan sesuai dengan tujuan, yaitu melahirkan kemaslahatan peradaban umat manusia. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transitif.